Shalom, selamat hari Jumat. Ya, selamat kembali di chapel siswa kita lagi ya. Nah, walaupun misalkan kalian harus setiap hari devosi, harus ada chapel siswa ya, jangan ada anggapan atau pemikiran ya, bagi anak-anak ibu jangan punya pemikiran kalau ini adalah rutinitas ya. Ini adalah kebutuhan kita. Ya, setiap hari kita berkomunikasi dengan Tuhan, setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan ya secara pribadi walaupun di kelas juga maupun secara pribadi ya. Ini adalah kebutuhan kita ya. Oke. Pada pagi hari ini Ibu akan menemani chapel kalian. Ibu adalah salah satu mahasiswa guru yang beberapa minggu ini melayani bersama kalian di SLH Kupang. Ibu adalah Ibu Esther ya, kalian panggil Ibu Esther aja. Ibu dari Sumatera Utara, Ibu suku Batak ya. Ibu jurusan Pendidikan Fisika tahun 2018. Oke, salam kenal ya. Semoga lain kali ada kesempatan kita akan ketemu, mungkin kita akan sapa-sapa. Nah, sekarang Ibu udah siap nih. Nah, giliran kalian nih, kalian harus datang dalam keadaan yang benar-benar siap. Minimal kalian sudah sediakan Alkitab, sudah sediakan mungkin pulpen untuk mencatat, ya, terutama hati dan pikiran kalian. Harus memang sudah benar-benar ada di sini nih. Udah benar-benar dikosongin, benar-benar siap untuk menerima firman Tuhan hari ini. Ya, bagi yang belum siap, sebentar lagi kita akan ada saat teduh. Jadikan saat teduh untuk mengingat kembali, lalu mempersiapkan hati, pikiran kita untuk kita siap di ibadah kita hari ini. Oke, kita mulai ibadah kita dengan saat teduh sebentar. Coba renungkan hal-hal ini. 1 minggu sudah kita lalui dengan baik. Mungkin kalian sudah mengerjakan tugas, di rumah kalian ada tanggung jawab yang mungkin sudah kalian kerjakan. Mungkin ada kendala jaringan selama kalian sekolah, ya. Mungkin ada kekesalan, mungkin ada sukacita juga. Coba kalian renungkan dari mana sebenarnya kekuatan itu datang. Kalian sudah kasih yang terbaik yang bisa kalian kasih seminggu kemarin. Renungkan juga kita yang hina, kita yang berdosa, tapi kita sudah diberikan warisan yang sangat berharga. Betapa istimewanya kita. Mari kita tenangkan hati, kita sambut Tuhan datang untuk menyentuh setiap kita, menyentuh setiap hati dan pikiran kita lewat ibadah ini. Mari berdoa pribadi secara singkat untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Amin. Oke, ya kita akan mulai pagi hari ini dengan sebuah pujian yang kita angkat dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Mari kita renungkan setiap lirik yang ada, di mana dia berkata, "Ku berbahagia," gitu. Bagaimana kita memang benar-benar berbahagia, kita dapat sukacita dan damai yang dari Tuhan ada di dalam hati kita, oleh karena kita sudah mendapat keselamatan yang dari Kristus. Mari kita angkat sebuah pujian.
serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita tenangkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap hari anugerah Tuhan selalu baru bagi setiap kami. Kami bisa bangun Tuhan, kami bisa dipercayakan kembali memulai setiap aktivitas kami Tuhan. Itu tidak pernah lepas dari setiap anugerah-Mu. Kami ada pun hari ini Tuhan, dengan sukacita ataupun dengan berbeban berat Tuhan ada bersama kami, itu karena anugerah Tuhan. Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur padamu, kami ingin datang juga kepadamu Tuhan, yang dalam keadaan sekarang Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang Tuhan ingin sampaikan, apa yang Tuhan ingin suarakan bagi setiap kami Tuhan, itu bisa sampai ke dalam diri kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu. Kami bisa mencernanya Tuhan, dan kami bisa mengerti dengan baik. Tuhan, kepadamu kami serahkan sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita masuk ke bagian firman Tuhan ya. Tema kita pada minggu ini adalah orang percaya baru. Ya, tentu ketika Ibu membaca tema ini ya, Ibu ingat, mungkin saat ini kita sudah masuk ke dalam kategori orang-orang percaya. Ya. Jadi siapa yang dimaksud dengan orang-orang percaya baru ini? Tuh kan. Ibu langsung ingat, oh, ternyata selain kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri untuk tetap percaya dan tetap beriman, kita diberi tanggung jawab untuk membawa orang-orang lain untuk menjadi orang percaya baru. Ya, jadi ternyata tanggung jawab kita itu besar. Tidak hanya fokus ke diri sendiri, ternyata kita harus bisa membawa orang percaya baru, dan itu bisa terjadi kalau memang diri kita sudah benar-benar percaya dan benar-benar bertanggung jawab atas kepercayaan kita. Ya, di sini Ibu kayak ingat lagi, oh iya, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen itu berat. Ya, tapi kita bisa laksanakan bersama Tuhan. Itu tema kita di minggu ini. Nah, hari pertama kemarin di hari Senin, kita sudah sama-sama membahas ya. Ibu coba ringkas ya. Kita sudah menerima warisan yang sangat berharga dan sifatnya kekal nih dari Tuhan. Ya, lewat kehidupan dan kematian Yesus Kristus. Ya, mungkin di kelas sudah dibahas juga ya dari Kisah Para Rasul 2 itu. Ya, di sana dikatakan orang-orang yang mendengarkan berita ini, mereka dengan semangat mengatakan, apa yang harus saya perbuat? Kalau saya sudah menerima warisan itu, apa yang harus saya perbuat? Ya, mereka dengan semangat mengatakan, dengan gentar mengatakan apa yang harus saya perbuat. Ya, hal demikian harus sama dengan diri kita. Setelah kita menerima warisan yang sangat berharga itu ya, kalau kita menerima warisan dari duniawi saja yang sifatnya sementara, kita begitu senang, kita begitu merasa, wah ini sukacita sekali. Apalagi warisan itu yang berasal dari Tuhan. Apa yang bisa kita perbuat gitu? Ya,
Itu yang kita bahas di hari yang pertama. Hari yang kedua, ya, dikatakan Yesus menghendaki kita membawa jiwa-jiwa baru lebih banyak dari apa yang sudah Yesus kerjakan. Bayangin loh di sini, lebih dari yang sudah Yesus kerjakan. Tentunya oleh karya Roh Kudus, ya. Kita tidak bisa sebenarnya membawa jiwa-jiwa ini percaya, tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam kita memampukan kita ternyata bekerja untuk membawa jiwa-jiwa lain, jiwa-jiwa orang-orang yang baru, ya, untuk percaya, untuk datang kepada Kristus. Roh Kudus yang bantu kita, bahkan melebihi dari apa yang sudah dikerjakan Yesus. Ya, mungkin ada dua ekstrem di sini. Mungkin ada yang beranggapan, wah, hebat sekali aku bisa membawa jiwa-jiwa dong, gitu. Tapi di sisi lain, ya, kita diingatkan lagi, wah, besar sekali tanggung jawab ini. Tuhan sudah begitu mempercayakan kita untuk membawa banyak jiwa-jiwa, ya. Apa yang harus kuperbuat? Tentunya dari diriku sendiri dulu nih yang aku bawa jiwaku kepada Tuhan. Baru aku bisa membawa jiwa-jiwa orang lain. Membawa orang-orang baru untuk percaya kepada Kristus. Dari diri sendiri dulu. Ya, lalu lanjut ya di hari ketiga itu dikatakan juga di sana ya secara ringkas, Ibu ringkas, memperoleh Roh Kudus di dalam hidup berarti kita mendapat hidup yang diubahkan. Ya, ini sangat-sangat menampar ya. Mungkin setiap hari kita bilang, ya saya sudah dengar firman, saya sudah ikut teologi yang banyak, saya sudah di kognitif lah semuanya itu. Saya sudah ngerti semuanya itu. Gitu. Di kelas juga mungkin saya lancar, terus devosi juga setiap hari. Ya, apalagi yang kurang? Gitu kan. Sangat salah ketika kita paham teologi tapi kita tidak melakukannya. Kita tidak punya hidup yang benar-benar diubahkan. Ya, kalau kita sudah paham apa yang Tuhan katakan, tapi hidup kita tidak diubahkan, berarti kita belum punya Roh Kudus di dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah punya hidup yang diubahkan, kita mengerti apa yang Tuhan katakan, lengkap sekali. Memang tidak mudah. Setiap hari adalah proses untuk belajar. Semangat. Lalu tadi kan dari hari pertama kita sudah menerima warisan, lalu kita dipercaya untuk memanggil jiwa-jiwa lain, lalu yang barusan juga kita dikatakan punya hidup harus yang diubahkan ya, kalau kita punya Roh Kudus di dalam diri kita. Lalu di hari keempat ya dikatakan di sana kita adalah murid Allah ya, murid Allah yang mencerminkan kasih Kristus sehingga kita harus hidup saling mengasihi ya. Jadi kita di sini adalah murid-murid Allah ya. Tuhan akan pandang, maksudnya orang lain akan pandang ya, seperti apa murid Allah ini, seperti apa sebenarnya orang-orang Kristen ini, murid-murid Kristus ini. Tentunya mereka akan lihat pribadi Kristus itu pasti lewat yang terlihat itu lewat diri kita. Kalau dilihatnya mungkin kita agak pemalas, agak kurang responsif mungkin, kurang mengasihi orang lain mungkin, ya orang-orang pasti bilang, oh emang begini ya Kristus itu, gitu. Oleh karena itu Tuhan menegaskan, mari kita hidup saling mengasihi, karena kita adalah murid Allah, cerminan Allah. Ketika orang lain melihat kita menyebarkan kasih, maka orang lain akan lihat, wah beginilah Tuhan mereka. Ya, mengasihi dalam hal apa? Pandemi begini Bu, gimana mau mengasihi gitu. Mari kita mulai dari orang-orang terdekat. Ya, dari saudara, keluarga, teman sekelas, ya. Bagaimana kita belajar mengasihi mereka? Mulai dari hal-hal terkecil. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya, anak-anak bisa ambil Alkitab, buka di Yesaya 35 ayat 4-7. Ya, dikatakan di sana. Ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ya. Lalu di ayat 5, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan
dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar dari padang gurun dan sungai di padang belantara. Ayat ketujuh, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Ya, jadi apa yang ingin Yesaya katakan, pasti kita harus lihat dulu nih konteks atau latar belakangnya, kan? Jadi, kalau kalian mungkin baca keseluruhan dari Yesaya itu, ya, di sana cukup indah ya kata-katanya, seperti puisi, seperti analogi yang sangat-sangat menggugah pemikiran kita. Ya, kita bisa bayangin mungkin kalimatnya yang indah, kosakatanya juga begitu banyak ya, ditulis dalam bentuk syair. Ya, jadi kita cukup apa ya, terbuai mungkin dengan analogi yang saya sampaikan gitu. Nah, lalu ketika Yesaya pada masa itu ya, Yesaya itu adalah penasihat kerajaan Yehuda ya, di mana pada masa itu bangsa Israel berdosa karena mereka mengalami kemerosotan moral ya. Di sana sangat banyak ketidakadilan ya, rakyat kecil juga dipakai untuk menjadi tumbal kekuasaan orang-orang atas yang dia tidak bertanggung jawab. Ya, jadi di sana bangsa Israel ini sangat-sangat bobrok moralnya. Ya, rusak sekali moralnya. Jadi Yesaya sebagai penasihat kerajaan, dia dengan sangat bersemangat mengajak bangsa Israel untuk bertobat. Nah, bagaimana Yesaya menggambarkan dalam tulisannya, itu kan? Jadi Yesaya itu menggambarkan Kristus sebagai seorang hamba. Ya, hamba di mana Kristus adalah pribadi yang sangat sederhana. Ya, bagaimana tidak? Lahir saja di kandang domba, ya, sama sekali saat itu tidak ada yang memukau, ya. Tidak ada yang memukau dari Yesus. Lahir dengan sangat-sangat sederhanaan, bahkan dia tidak membawa kekuasaannya, tapi dia sadar bahwa dirinya itu harus menderita. Dia sadar bahwa ada saat di mana dia akan menderita oleh karena dosa manusia. Ya, lalu Yesaya juga banyak menceritakan tentang janji keselamatan, ya, di mana jika manusia memang mengikut Allah sang juru selamat, maka hidupnya tidak akan binasa. Ya, Yesaya juga banyak menceritakan bahwa Yesus akan katakanlah mengubah sesuatu ya. Jadi kayak tadi kan ada yang dikatakan di ayat-ayat selanjutnya itu orang lumpuh akan berjalan seperti rusa gitu kan, akan berlari seperti rusa gitu kan, seperti gambaran-gambaran kedamaian di kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Yesaya banyak sekali menceritakan itu. Dia juga menceritakan tentang Allah yang begitu mencintai manusia tanpa balas ya. Dia kasihnya begitu besar tanpa menuntut ada balasan dari manusia. Ya, itu konteks Yesaya. Lalu apa yang ingin Yesaya 35 tadi sampaikan? Yang pertama itu adalah mengenai tawar hati. Ya, mungkin tawar hati mungkin hal yang baru kah atau hal yang sudah sering didengar kah gitu ya. Tapi kita bahas satu persatu ya. Kitab ini menjelaskan tentang tawar hati dan apa yang akan Yesus kerjakan nantinya di kedatangan Kristus yang kedua kalinya ya. Ini tidak semua pekerjaan Kristus, tapi apa yang akan Yesus kerjakan. Nah, tawar hati ya. Jadi tawar hati itu kalau kita buka terjemahan aslinya. Jadi dia tuh dari bahasa Ibrani ada tiga istilah. Ada rafah, masas, mahar gitu kan. Tapi di konteks Yesaya ini yang dipakai adalah mahar. Ya, apa artinya? Gitu kan. Kalau rafah kan artinya menjadi takut. Masas artinya menjadi hancur atau menjadi terbuang. Sedangkan mahar dalam konteks Yesaya itu dikatakan hati yang sedang ketakutan, hati yang tidak berdaya. Ya mungkin bisa dibayangin nih ketika katakanlah kita berada di ketidakberdayaan diri, kita tidak bisa berbuat apa-apa, gitu kan, hati yang sedang takut ya. Itu digambarkan di Yesaya 35 ayat 4 dikatakan, "Hai kamu yang tawar hati."
Tuh, berarti saat ini hati kita sedang takut. Mungkin hati kita sedang ada yang sangat dipikirkan, ada yang sangat digumulkan sehingga rasanya tidak berdaya untuk berbuat apapun, tak berdaya. Ya, di sini Yesus kasih pesan nih untuk orang-orang yang saat ini tawar hati. Saat itu juga bangsa Israel saat itu mungkin sedang tawar hati, ya. Jadi Yesaya mencoba untuk menetralkan kembali tawar hati mereka, ya, dengan memberikan pesan tentang keselamatan Yesus. Ya, jadi di poin kedua gitu kan dinyatakan juga ada kekuatan sebenarnya untuk orang-orang yang tawar hati. Ya, selain tadi Yesaya 35 itu, mungkin nanti anak-anak ibu bisa buka di Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, di sana dikatakan tentang ketidakberdayaan. Ya, betapa nanti ayat itu mengatakan andalkan Tuhan, ya, jangan takut. Ketika kau tidak berdaya, jangan takut, ya, kuatkan hatimu. Ya, kenapa jangan takut? Ya, itulah kita lihat di nomor 3, ya. Karya keselamatan yang dilakukan Kristus ini nyata dan sangat menguatkan kita, memberikan kita penghiburan ya bagi orang yang tawar hati. Gitu. Jadi ketika kita tawar hati, kita ingat karya Kristus yang begitu nyata. Ini yang bisa membuat kita punya penguatan baru, punya penghiburan yang baru. Ya, keselamatan yang Tuhan percayakan itu adalah sumber kekuatan yang baru, penghiburan yang baru bagi kita yang saat ini merasakan tawar hati. Oke, lalu kan tadi Yesaya banyak menceritakan tentang apa yang akan Tuhan Yesus kerjakan nantinya di kedatangan Kristus, gitu kan? Nah, dikatakan di sana, gitu kan? Yesaya tidak hanya bilang kamu yang tawar hati jangan takut, gitu kan? Tapi selanjutnya dia mempertegas bahwa inilah yang Tuhan Yesus akan kerjakan. Maka kau jangan takut, gitu. Apa yang akan Yesus kerjakan? Katanya mata orang buta akan dicelikkan, gitu kan? Lalu orang tuli telinganya akan dibukakan, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, ya. Kalau kita bayangkan secara logika manusia, mana mungkin orang lumpuh, katakanlah kalau dia baru sembuh saja, dia masih agak terganggu perjalanannya mungkin. Ini katanya orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Gitu. Mulut orang bisu akan bersorak-sorai, mata air akan memancar dari padang gurun, tanah kersang akan menjadi sumber air, gitu kan. Seakan-akan sepertinya semua penderitaan kita, semua hal-hal yang membuat kita bergumul, ya, Tuhan akan ubah itu nantinya. Ya, bahkan saat kita masih di dunia saja Tuhan bantu. Apalagi kalau kita sudah bertemu Tuhan kedua kalinya, bertemu Tuhan nantinya di kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Apa yang Tuhan gak bisa buat, gitu kan? Jadi Tuhan hanya pesankan taat dan percayalah, ya. Kuatkan hatimu, jangan tawarkan hatimu, kuatkan hatimu. Itu yang Yesus sangat pesankan, taat dan percayalah sampai waktunya tiba. Ya. Lalu coba kita masing-masing renungkan kan, apa yang selama ini membuat kita merasa aman? Ya, setelah katakanlah melalui banyak pergumulan, banyak sesuatu yang sangat membuat kita bergumul, sangat membuat kita mungkin gelisah, ya, ketakutan kita, tawar hati kita, gitu kan. Apa yang membuat kita merasa aman sehingga kita bisa melalui semuanya? Apa yang membuat kita punya sukacita terdalam dari diri kita untuk siap besok itu adalah proses, gitu. Kalau kita pun bergumul, ya, saat itu mungkin hati kita tawar, tapi ada rasa aman dalam diri kita, gitu. Apa yang membuat kita merasa aman, ya? Jadi ketika mungkin tadi sudah direnungkan dengan baik, ya, mungkin banyak pendapat, banyak pemikiran, gitu kan. Ibu mau tegasin lagi satu hal, ya. Pengharapan pada Kristus itu yang bersifat kekal dan membuat hati kita tetap merasa aman. Ya, kalau kita bandingkan nikmat duniawi, mungkin ketika ada masalah kita beralih ke sosial media, kita beralih mungkin ke hal-hal lain yang katakanlah itu sangat sementara sebenarnya.
Mungkin sejenak mungkin kita bisa nonton lucu-lucu di sosial media atau hal-hal lain ya yang membuat kita senang. Tapi sebenarnya itu hanya sementara. Ya, kalau kita andalkan juga kekuatan diri kita. Tentu untuk membuat sesuatu itu bisa berjalan dengan baik, tentu kita harus memakai kemampuan kita, kekuatan diri kita. Ya, tapi ketika kita tawar hati, ya ketika kita sedang takut, ketika kita sedang bergumul ya, kadang-kadang kekuatan diri kita itu sangat terbatas. Tidak kadang-kadang, selalu terbatas. Apalagi kalau kalian baca di Amsal 24 ayat 10 ya, dalam keadaan tawar hati, kekuatan kita itu makin terbatas. Namun ada satu hal yang nggak terbatas. Tuhan, ya. Tuhan itu selalu menyertai kita. Ya, apalagi ketika kita dengar tadi ada keselamatan bagi kita orang-orang pilihan, ya. Apalagi yang kurang? Apa yang Tuhan nggak bisa kasih? Ya, melebihi kekuatan kita Tuhan akan kasih. Ya, kita orang pilihan, apalagi yang sudah menerima keselamatan, apalagi yang kurang. Jadi saat ini berpengharapanlah pada Kristus. Kalau kita sedang tawar hati, kalau kita sedang bergumul sesuatu ya, andalkanlah Kristus. Bersender kepada Kristus. Berpengharapan kepada Kristus. Karena Kristuslah satu-satunya yang kekal. Semua akan hilang, Kristuslah satu-satunya yang akan kekal. Oke? Nah, ini ada pertanyaan refleksi pribadi ya. Sudahkah secara pribadi kita, termasuk kalian dan ibu ya, punya pengharapan di dalam Kristus? Atau menjadikan hal-hal lain untuk menjadikannya sebuah pelarian, mungkin sebuah senderan atas ketakutan kita, atas ketidakberdayaan diri kita. Yang mungkin refleksikan secara pribadi, apapun yang mungkin kalian rasakan saat ini, coba refleksikan secara pribadi. Kemana kita bersandar? Oke, mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. Ya, kesimpulannya adalah ingat kembali betapa berharganya warisan itu, betapa berharganya keselamatan itu. Ya, itu menjadi sumber pengharapan kita yang kekal yang membuat hati kita aman, hati kita siap dengan proses Tuhan yang akan Tuhan berikan selanjutnya. Oke, mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan ya. Mari kita tutup ibadah kita ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang Tuhan kasih. Mungkin Tuhan ini pengingatan bagi kami, mungkin bukan hal baru, tapi ini pengingatan bagi setiap kami Tuhan untuk mengingat bahwa Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Di tengah pergumulan kami, di tengah sukacita kami, malah Tuhanlah yang menjadi sandaran kami setiap hari. Tuhan yang menemani kami di setiap proses kami. Tuhan bantu anak-anak-Mu yang saat ini mungkin mengalami kendala jaringan, kendala dalam pembelajaran, sulit Tuhan di tengah daring-daring begini, Tuhan bantu setiap anak-Mu untuk punya semangat yang baru, punya semangat yang tetap berkobar-kobar Tuhan, bahwa setiap hari Tuhan bersama kami, Tuhan menyertai kami, membantu kami mengerjakan semuanya. Tuhan, kami akan lanjutkan aktivitas kami, Tuhan yang bantu, Tuhan yang sertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Oke, shalom. Selamat melanjutkan kegiatan hari ini. Selamat hari Jumat.